Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yadi Muhammad, driver online Depok. Dalam video sebelumnya saya membahas soal Anies Rashid Baswedan yang menjadi momok baru Megawati CS. Saya itu membayangkan saat rapat terbatas di ruang terbatas, mungkin ketika disebutkan nama Anies itu mereka pada keringat dingin. Keringat dinginnya pada keluar. Nah, bulir-bulir keringatnya itu kemungkinan sebesar biji jagung itu. Saking takutnya. Ya karena memang harus diakui sampai sekarang itu belum ada sosok yang bisa menandingi, lebih-lebih mengungguli sosok Anies Rashid Baswedan. Karena elektabilitasnya masih paling unggul sampai sekarang, sampai detik ini. Nah, itu yang membuat Megawati CS sangat ketakutan. Nah, kenapa kok bisa takut? Apa sebab bisa takut? Nah, ini dia. Saya cuma ngobrol aja sih, sesama driver online, kadang-kadang sesama eh, para pemilik warteg atau pengunjung warteg atau para pedagang kaki lima. Bahkan saya pernah ngobrol juga dengan penumpang saya gitu. Apa sih yang membuat Megawati itu ketakutan dengan sosok Anies? Kalau yang saya dengar dari mereka dan kemudian saya simpulkan, ya memang ada alasan sih Megawati takut atau menjadikan Anies Rashid Baswedan ini momok buat Megawati CS. Karena apa? Dalam diri Megawati, dalam diri Anies Rashid Baswedan, sampai salah. Dalam diri Anies Rashid Baswedan itu ada gabungan dua sosok yang sangat luar biasa. Menurut obrolan di warung kopi ini jujur sumpah ini alasan-alasan yang sebetulnya remeh tapi masuk akal. Dalam diri Anies memang ada dua sosok yang memang diharapkan oleh masyarakat Indonesia untuk memimpin ke depan nih, setelah rezim Jokowi. Nah, satu itu sosoknya adalah SBY. Kita tahu kan, sosok SBY itu berwibawa, kebapaan, santun, dan sabar. Itu juga ada dalam diri Anies. Kita lihat satu aja cara menangani atau memperlakukan atau cara merangkul atau menyikapi para pengkritiknya, ya kan? Anies justru merasa legowo ketika mendapat kritikan dari orang-orang yang ya pengkritiknya lah, atau ntar saya dibilang salah lagi orang yang nggak suka sama Anies. Saya bilang bukan nggak suka, justru kalau yang mengkritik itu orang yang cinta terhadap orang yang dikritiknya, kecuali para buzzer bayaran mungkin nggak tahu lah, walau alam bisa. Nah, Anies itu selalu merangkul kepada para pengkritiknya, karena dari para pengkritiknya Anies itu tahu kesalahan dan kemudian untuk memperbaiki. Nah, itu juga dilakukan oleh SBY sebelumnya, yaitu ketika SBY dikirimi seekor kerbau dan ditulisi di samping kanan kerbau itu tulisan SBY, kanan kiri mungkin. Karena waktu saya lihat di videonya itu
melintas yang sebelah kanan. Tapi kanan kiri itu ada tulisan SBY. Tapi SBY tidak murka. Nah, ini sosok ini yang cocok untuk pemimpin masa depan. Nah, terus kemudian satu sosok lagi yang masuk dalam diri Anies itu yaitu sosok yang sangat sederhana dan lugu. Nah, kita semua tahulah bahwa pemilik kesederhanaan dan keluguan itu ya Joko Widodo. Meskipun ada dalam tanda kutip bahwa kesederhanaan kedua sosok ini kemungkinan agak berbeda. Ya kan? Nah, seperti ya kita sudah tidak perlu membahas soal kesederhanaan dan keluguan Joko Widodo. Tapi yang jelas bahwa ada sedikit perbedaan antara sosok kesederhanaan dan keluguan Jokowi dengan kesederhanaan yang dimiliki Anies. Kalau dibandingkan dengan Joko Widodo, memang Anies itu sedikit lebih cerdas dan lebih smart. Ya Pak ya, istilah kata ini kalau para netizen, Joko Widodo mau marah aja pakai teks begitu. Ya udahlah, nilai sendiri aja. Nah, namun demikian Megawati CS itu sudah mengantongin kelemahan Anies. Ya, terutama karena memang Anies sampai sekarang belum memiliki atau tidak memiliki kendaraan politik yang untuk mengusung sekaligus sebagai mesin bulldozer. Nah, ini yang sudah dikantongin sama grupnya Mega. Jadi bukan tidak mungkin kelemahan ini bakal dipakai untuk menjatuhkan atau melemahkan paling tidak sosok Anies Baswedan sehingga dia tumbang sebelum 2024. Nah, kalau sebelumnya waktu Anies mencalonkan diri atau dicalonkan dalam Pilkada DKI 2017 lalu, dia diusung oleh Gerindra yang sekaligus sebagai mesin bulldosernya. Karena Gerindra lah yang membabat siapapun yang merintangin Anies saat itu. Nah, tapi sekarang kita sudah tahu mesin bulldosernya sudah tidak beroperasi atau tidak operasional karena akinya sudah dicopot dan dipindahkan ke istana. Mumet saya kalau udah mikirnya gini. Nah itu. Jadi Megawati sudah mengintip itu bahwa Anies kelemahannya memang tidak memiliki kendaraan politik yang sekaligus sebagai pengusung, sekaligus sebagai mesin bulldozer. Ya nggak tahu lah, 2 tahun menjelang pilpres nanti ya mungkin ada yang bersedia menjadi kendaraan politik sekaligus bulldozer. Siapa tahu nih Gerindra Insaf ya kan bersedia kembali menjadi kontainernya sekaligus mesin bulldozernya Anies nanti mudah-mudahan atau yang lain lah walau alam bisawab. Nah, tapi ada sedikit kabar baik yang mungkin bisa menjadi suplemen baru bagi kekuatan sosok Anies, yaitu dengan pulangnya Habib Rizik Syihab. Nah ini bukan tidak mungkin bahwa kepulangan Habib Rizik Syihab ini menjadi suplemen baru bagi kekuatan sosok Anies Rashid Baswedan yang sekaligus juga dikhawatirkan oleh
grupnya Megawati. Kita tahu kan siapa yang berdiri di belakang Anies Rashid Baswedan. Dan siapa yang berdiri di belakang Megawati CS. Yang kemarin kita bilang atau kita anggap bahwa dua kelompok ini tidak mungkin dijadikan satu. Karena apa? Seperti air dan minyak. Itu yang menjadi PR ke depan bagi Megawati CS di 2024. Percaya monggo, nggak percaya ya silahkan, wong ini cuman obrolan di sesama driver online, dengan pemilik warteg, dengan PKL, dengan penumpang saya, ya kan. Cuma mungkin itu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.